Kembali lagi di Lamoda Academy Indonesia. Sekarang mari kita bahas tentang pecah pola untuk model baju rumah yang kedua ya. Di sini kita akan membuat daster seperti yang sudah kita bahas dalam analisa model sebelumnya ya. Tentu saja untuk proses pecah pola dasar sesuai dengan desain dari busana yang akan kita buat, di sini kita perlu untuk membuat template dari pola dasar yang memiliki ukuran sesuai dengan ukuran baju yang akan kita buat ya. Pertama-tama di sini kita akan membuat garis leher kotak terlebih dahulu ya. Caranya mudah saja. Di pola dasar untuk pola badan bagian depan ini kita akan turunkan di bagian ujung atas dari bahu itu ya, kita akan turunkan sepanjang 1,5 cm. Kemudian di bagian leher bawah itu kita akan turunkan sebesar 3 cm ya. Kemudian dari sini kita akan tarik garis tegak lurus ke kanan seperti ini. Kemudian kita akan ukur sepanjang 6 cm ke kanan ya. Berikutnya kita akan tandai ya titiknya di situ. Kemudian dari titik tersebut kita akan tarik garis lurus ke atas ke bagian bahu setelah diturunkan 1,5 cm ya. Di sini seperti yang sudah ditunjukkan oleh anak panah ini ya. Kemudian setelah ditarik garis seperti ini, maka bentuk dari garis leher kotak kita pun sudah terbentuk ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini akan menjadi garis leher square atau kotak yang akan kita buat untuk daster kita di model 2 kali ini ya. Berikutnya di sini kita akan membuat garis hias yuke ya. Nah, garis hias yuke itu sendiri posisinya berada di atas dari garis dada ya. Di sini kita akan naikkan 1 cm dari garis dada, kemudian kita akan buat garis baru dan nantinya garis ini akan kita potong ya. Jadi di sini kita berikan tanda gunting ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat papan kancing ya. Jadi di bagian depan berdasarkan analisa model yang sudah kita bahas sebelumnya ya, di bagian depan itu terdapat belahan kancing ya, dan nantinya di sini akan ditempati 3 buah kancing ya di bagian belahan kancing ini. Jadi untuk membuat belahan kancing itu kita akan membuat papan kancingnya terlebih dahulu ya. Di sini kita akan lebarkan sebesar 1,5 cm ya, keluar seperti ini. Ini akan menjadi pelebaran untuk papan kancing kita ya. Nah, untuk bagian kancing ini nanti kita akan selesaikan dengan menggunakan teknik sirip ya untuk belahan kancingnya. Nah, di sini untuk pola pelapis sirip untuk bagian kancingnya mudah saja. Di sini kita akan bentuk dari pelebaran kancing itu ya, kita akan tarik ke kanan sepanjang 2,5 sampai 3 cm ya. Nah, di sini aku akan buat selebar 2,5 cm saja ya untuk lebar dari sirip kancingnya ya. Lalu nanti di sini kita akan selesaikan dengan menggunakan sirip dan tempat kancing kita pun sudah siap ya. Nah, berikutnya setelah kita membuat garis yuke, di sini kita akan membuat pola dari pelapis depun ya untuk bagian leher depan. Caranya mudah saja. Dari garis leher yang sudah terbentuk itu kita akan lebarkan selebar 4 cm ke kanan ya. Di sini sudah digambarkan dengan garis yang berwarna hijau. Kemudian di sini sudah diarsir juga. Jadi bagian yang diarsir dengan menggunakan garis berwarna hijau itu adalah pola depun untuk garis leher depan ya. Nah, berikutnya setelah kita membuat pelapis depun, di sini kita akan mulai untuk melebarkan pola dasar ini atau membuat kelonggaran pada baju yang akan kita buat. Nah, di sini di bagian ketiak atau di bagian kerung lengan bawah itu kita akan turunkan 1 cm untuk memberikan kelonggaran di bagian kerung lengan ya. Kemudian dari titik tersebut kita juga akan keluarkan sebesar 2 cm sampai 2,5 cm ya. Di sini kita gunakan 2 cm saja ya, karena itu sudah lebih dari cukup kelonggarannya ya. Jadi di sini di bagian kerung lengan bagian bawah kita turunkan 1 cm, lalu di bagian garis sisi itu kita keluarkan sebesar 2 cm ya. Kemudian kita akan tarik garis tegak lurus ke bawah seperti ini, seperti yang sudah dicontohkan di video. Berikutnya kita akan panjangkan panjang dari pola dasar ini ya, sepanjang dari daster yang akan kita buat ya. Nah, di sini dari bagian dada, dari garis dada itu kita akan turunkan ke bawah ya sepanjang 60 cm. Ini akan menjadi panjang dari daster yang akan kita buat ya. Kemudian kita tarik garis
ke bawah seperti ini ya, dengan menggunakan tanda pola lipatan titik garis ya. Lalu kemudian dari titik tersebut kita akan tarik garis tegak lurus ke kanan seperti ini ya, sampai memotong garis yang sudah kita buat dari pelebaran sisi samping dari pola dasar bagian depan ini ya, seperti ini gambarnya. Kemudian dari perpotongan garis ini kita akan lebarkan selebar 10 cm untuk pelebaran di bagian bawah ya, agar nanti model dari daster ini tidak gincup ya. Jadi kita lebarkan selebar 10 cm seperti ini, lalu kita akan tarik garis ke atas ke bagian kerung lengan ya. Setelah kita turunkan di bagian kerung lengan bawah dan juga kita keluarkan 2 cm di bagian garis sisi itu, jangan lupa untuk menggambar ulang dari kerung lengan bagian depan ya. Kita gambar kerung lengan yang baru sesuai dengan pelebaran yang sudah kita buat ya. Nah, kemudian di sini untuk di bagian tengah muka itu kita akan turunkan sebanyak 2 cm di bagian bawah ya, untuk memberikan kelonggaran di area payudara ya, agar nanti di bagian depan itu ketika bajunya dipakai, baju tersebut tidak naik ke atas gitu ya, karena benjolan yang ada di bagian payudara ya. Selanjutnya kita akan hubungkan dari titik ini ya ke bagian pojok dari pelebaran garis sisi daster ini ya, dengan menggunakan garis lengkung seperti yang sudah dicontohkan di video. Nah, untuk pembuatan garis baru di bagian bawah ini kamu bisa menggunakan bantuan dari penggaris panggul ya. Nah, berikutnya di sini kita akan tentukan posisi dari kerutan di bawah panggul ya. Untuk kerutan hiasan di bawah panggul, di sini kita akan tentukan posisi dari pemotongan kerutan tersebut ya. Nah, di sini caranya mudah saja. Kita akan naikkan dari bagian garis bawah ini ya, kita akan naikkan sepanjang 27 cm dan itu akan menjadi posisi dari potongan untuk kerutan di bawah panggul ya. Nah, di sini sudah aku tandai dengan menggunakan tanda gunting ya. Lalu berikutnya kita akan membuat pelebaran untuk bagian kerutan di bawah panggul tersebut ya, seperti ini. Di sini sudah aku garis dan sudah aku tandai dengan tanda gunting. Nanti di sini kita perlu untuk menggunting dan juga melebarkan di bagian tersebut ya. Nah, berikutnya kita juga perlu untuk melebarkan di bagian pola bagian badan ya, yang berada di bawah dari potongan garis dada ini ya, atau di bawah potongan dari garis juga. Di sini nanti kita akan potong dan kita akan lebarkan di bagian atas itu, kita akan lebarkan 15 cm, lalu di bagian bawah kita akan lebarkan sebesar 5 cm ya. Lalu kemudian di bagian kerutan atau di bagian stroke yang ada di bawah garis panggul ini ya, kita akan lebarkan selebar 20 sampai 25 cm ya. Nah, kita sekarang sudah selesai dalam proses pecah pola untuk pola bagian depan ya. Untuk bagian pola belakang, di sini untuk bagian tertinggi dari bahu itu, di bagian lingkar leher atas itu ya, kita akan turunkan 1,5 cm ya, sama dengan bagian depan ya. Jadi di bagian depan kita turunkan 1,5 cm dari bagian bahu atas itu ya, puncak dari bahu. Maka di bagian belakang pun kita akan turunkan dengan jumlah yang sama ya, kita turunkan 1,5 cm di sini ya. Kemudian untuk di bagian leher belakang di sepanjang garis TB itu ya, kita akan turunkan 0,5 cm. Kemudian kita akan buat garis leher baru seperti ini ya, seperti yang sudah digambarkan dengan menggunakan garis warna biru ya. Nah, berikutnya di sini kita akan buat pola dari depun untuk penyelesaian garis leher bagian belakang ya. Caranya mudah saja. Dari garis leher baru yang sudah kita buat, kita akan ukur 4 cm ke arah kiri ya. Berikutnya di sini sudah ditandai dengan menggunakan garis berwarna hijau, dan untuk pola yang digambar dengan garis berwarna hijau dan sudah diarsir itu merupakan pola dari depun untuk penyelesaian garis leher bagian belakang ya. Nah, berikutnya kita akan menentukan posisi dari garis hias di atas dada untuk pola bagian belakang ya. Caranya masih sama dengan yang sudah kita lakukan di pola depan sebelumnya ya. Caranya yaitu kita akan naikkan sebesar 1 cm dari garis dada, kemudian kita akan buat garis hias untuk pola bagian belakang seperti ini ya. Kemudian setelah kita buat garis tersebut, di sini kita akan tandai dengan menggunakan gunting ya, karena nanti kita perlu untuk memotong bagian ini ya, di sepanjang garis ini. Nah, di sini sudah ditandai dengan menggunakan tanda gunting ya. Berikutnya kita akan lebarkan di bagian garis sisi untuk pola bagian belakang, dan juga kita akan berikan kelonggaran di area lingkar kerung di bagian
pola belakang ini ya. Caranya mudah saja, di sini untuk di bagian ketiak atau di bagian kerung bawah untuk pola bagian belakang ini kita akan turunkan 1 cm ya, karena di bagian depan kan kita sudah turunkan 1 cm. Jadi di bagian belakang kita juga harus turunkan dengan nilai yang sama ya, jangan sampai berselisih ya. Kalau yang depan itu 2, berarti yang di belakang juga harus diturunkan 2. Kalau di depan itu diturunkan 1, berarti di bagian pola belakang juga harus diturunkan 1 ya. Nah, kemudian setelah kita turunkan bagian kerung lengan pola belakang, di sini kita perlu untuk memberikan kelonggaran di sepanjang garis sisi dari pola belakang ini ya. Di sini kita akan keluarkan sebesar 2 cm sebagai kelonggaran untuk pola bagian belakang ya. Nah, di sini setelah kita tentukan titik-titik ini, kita akan buat garis kerung lengan baru untuk pola bagian belakang seperti yang sudah dicontohkan di video ya. Berikutnya, dari titik-titik yang sudah ditentukan tersebut, kita akan tarik garis tegak lurus ke bawah ya. Setelah dikeluarkan dan juga lingkar kerung lengan bagian belakang diturunkan, itu kita akan buat garis tegak lurus ke bawah seperti ini. Ikuti prosesnya seperti yang sudah aku contohkan di video ya. Berikutnya, dari garis dada kita akan turunkan ke bawah sepanjang 60 cm ya, sama seperti pola depan ya. Jadi nilai perpanjangan dari panjang daster ini harus sama ya antara depan dan belakang. Di sini kita akan turunkan dari garis dada turun ke bawah sepanjang 60 cm seperti ini ya. Kemudian kita akan tarik garis PB ke bawah seperti ini. Berikutnya, dari titik penurunan ini kita akan tarik garis tegak lurus ke kiri, memotong dari garis pelebaran yang sudah kita buat sebelumnya ya. Jadi nanti garisnya itu kalau sudah digambar akan berpotongan seperti ini ya, tegak lurus. Lalu kemudian dari pojokan perpotongan garis tersebut kita akan lebarkan sebesar 10 cm untuk pelebaran di bagian bawah dari daster ini ya. Lalu kita akan hubungkan ke ujung bawah dari lingkar kerung lengan pola belakang baru yang sudah kita buat itu ya, seperti yang sudah aku contohkan di video. Lalu kemudian di sini untuk di bagian bawah dari garis TB kita akan turunkan sebesar 1 cm, kemudian kita akan hubungkan ke samping dengan menggunakan garis lengkung seperti ini. Nah, berikutnya kita akan tentukan posisi dari perpotongan garis untuk kerutan di bagian bawah dari daster ini yang berada di bawah panggul ya. Di sini kita akan naikkan sepanjang 27 cm ya, sama seperti yang ada di pola depan. Jadi dari bagian bawah itu ya, garis terbawah itu kita akan naikkan ke atas sepanjang 27 cm ya. Lalu kita akan buat garis seperti ini dan nanti kita akan potong di sepanjang garis ini ya. Di sini sudah aku tandai dengan menggunakan icon gunting ya, seperti ini. Kemudian kita akan lebarkan di bagian kerutan bawah dan juga di bagian pola yang ada di bawah dari garis hias dada ya. Di sini kita akan sebut dengan bagian pola 1, 2, dan 3 ya. Untuk bagian pola 2, untuk yang di bagian atas kita akan lebarkan sebanyak 15 cm ya. Kemudian di bagian bawah kita akan lebarkan sepanjang 5 cm. Kemudian untuk pola 3 atau pola kerutan itu kita akan lebarkan selebar 20 sampai 25 cm ya. Jadi itu tadi pecah pola untuk pola daster yang bagian belakang ya. Nah, sekarang mari kita mulai proses pecah pola dari lengan balon ini ya, atau lengan puff. Di sini kita sudah ada pola dasar dari lengan yang ukurannya sudah sesuai ya dengan ukuran pakaian yang akan kita buat ya. Nah, di sini sekarang pola dasar ini di bagian bawah atau di bagian sekeliling lingkar pipa bawah lengan itu, baik di bagian pola lengan bagian belakang maupun bagian depan itu kita bagi 3 ya. Kita bagi 3 bagian sama panjang seperti yang sudah aku contohkan di video ya. Jadi di sini kita bagi masing-masing dari lingkar bawah lengan dari pola lengan depan dan pola lengan belakang ini menjadi 3 bagian sama panjang seperti ini ya. Berikutnya kita akan tarik garis ke atas seperti ini, seperti garis hijau ini ya. Kemudian di sini tidak terlalu penting ya untuk bagian atasnya sama panjang atau tidak, yang penting di bagian bawah saja. Kemudian kita tarik garis ke atas seperti ini ya, seperti garis yang berwarna hijau ini. Kemudian di sini nanti kita akan gunting dari masing-masing bagian garis ini ya, seperti yang sudah aku contohkan di video. Masing-masing dari garis hijau itu memiliki tanda gunting, berarti di situ nanti kita akan gunting dari masing-masing garis hijau ini. Kemudian di situ juga sudah ada jumlah pelebaran dari masing-masing garis yang nantinya akan kita gunting ini
ini ya. Garis pertama di sini itu pelebarannya ada 3 cm, garis kedua juga ada 3 cm. Yang berbeda hanya garis tengah saja di sini ya. Pelebarannya akan kita buat 4 cm karena nanti kita akan lebarkan 2 cm ke kanan dan ke kiri dari garis tengah ya. Kemudian garis yang keempat pelebarannya 3 cm dan begitu juga dengan garis yang kelima ya, sama 3 cm pelebarannya. Nah, selanjutnya untuk bagian atas nanti agar menimbulkan efek melengkung pada saat kita mengerut lengan bagian atas di sepanjang kerung lengan itu ya. Ini kita perlu untuk menaikkan tinggi dari tinggi puncak lengannya ya. Jadi di sini nanti kita akan naikkan 2 cm setelah semuanya kita pecah dan kita lebarkan ya dari masing-masing garis ini ya, seperti ini nanti. Nah, untuk pelebarannya sendiri, cara untuk melebarkan lengan ini sangat mudah sekali ya. Di sini kita akan gunting masing-masing dari bagian pola ini ya, baik bagian pola 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Nanti kita akan satukan kembali di kertas dan sekaligus dengan pelebarannya ya. Untuk pelebarannya sendiri, kalau kita sudah potong dari masing-masing bagian lengan ini, sekarang kita siapkan garis tegak lurus seperti ini ya. Ada garis vertikal di tengah-tengah garis horizontalnya ya. Nah, seperti ini. Nah, garis vertikal ini nanti kita akan jadikan sebagai garis tengah dari pola lengan ini ya, seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah, kita akan mulai memecah polanya itu dari bagian garis tengah ya. Jadi di bagian garis tengah-tengah terlebih dahulu. Nah, di sini untuk pelebaran garis yang di tengah itu ada 4 cm seperti yang aku bilang tadi ya sebelumnya. Untuk pelebaran garis tengah ini kita akan lebarkan 2 cm ke kanan dan 2 cm ke kiri dari garis tengah ya. Di sini sudah dilebarkan, ditandai garisnya ya. Lalu kita akan tempel pola ketiga dan juga pola keempat seperti ini ya. Kemudian untuk di bagian garis yang vertikal itu akan kita sejajarkan dengan garis vertikal yang ada di pola dasar lengan ya, seperti itu. Jadi garis vertikal nanti harus dipertemukan dengan garis vertikal yang ada di kertas ini, yang akan menjadi pola baru ini harus bertemu dengan garis vertikal yang ada di pola dasar lengan ya, seperti ini. Kemudian kita lanjut, di sini kita akan lakukan pelebaran di pola lengan yang bagian belakang terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita akan lebarkan pola kelima dan juga pola keenam. Untuk melebarkan pola kelima dan pola keenam ini mudah saja. Dari pola keempat yang sudah kita tempel tadi, itu kita lebarkan 3 cm ya. Kita ukur ke kanan sebesar 3 cm, kemudian kita tandai, kita garis ya. Kemudian pola kelima akan kita tempelkan tepat di bagian garis pelebaran tersebut ya. Jadi nanti tepi garis dari pola kelima itu akan kita pertemukan dengan garis dari pelebaran yang sudah kita lakukan ya. Berikutnya untuk pola keenam caranya masih sama ya. Jadi dari pola kelima itu kita akan ukur ke kanan 3 cm sebagai pelebarannya ya. Lalu kita buat garis, lalu pola keenam itu akan kita tempelkan di garis pelebaran tersebut. Ingat ya, untuk garis yang mendatar atau garis horizontal dari pola dasar itu harus sesuai dengan garis horizontal di kertas yang akan menjadi pola baru ini. Jadi nanti agar pelebaran polanya itu bisa sejajar dan tetap presisi ya. Posisi dari polanya itu tidak berpindah-pindah seperti itu. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pelebaran dari pola lengan yang bagian depan. Caranya masih sama, kita akan lebarkan ke kiri 3 cm dari pola ketiga ya. Kemudian kita garis, lalu kita akan letakkan pola kedua di sepanjang garis pelebaran tersebut ya, dengan menempatkan posisi dari garis horizontal yang ada di pola dasar dengan yang ada di pola baru ya. Kemudian dari pola kedua ini kita juga akan lebarkan 3 cm ke kiri, lalu kita akan ukur, kita akan garis ya, kemudian kita akan tempelkan pola yang nomor 1 seperti itu. Nah, kalau sudah selesai ditempel semua masing-masing dari pola 1 sampai pola 6, hasil akhirnya itu seperti ini ya. Dan ini kita sudah lebarkan masing-masing dari pecahan pola ini ya. Berikutnya, kalau kita sudah lebarkan dari masing-masing garis pecahan pola lengan ini, berikutnya kita akan naikkan 2 cm tepat di bagian garis tengah dari pola lengan ini, kita naikkan 2 cm seperti ini. Kemudian kita akan bentuk ulang di bagian garis kerung lengannya ya. Jadi kita naikkan seperti itu ya. Kita landaikan bentuknya dari pola 1 ke ujung dari garis tengah pola lengan ini, kemudian lanjut ke bagian pola ke-6 ya, seperti ini. Ikuti prosesnya seperti yang sudah aku contohkan di video ya. Nah, setelah kita naikkan di bagian atas tinggi puncak dari lengan itu, kemudian di bagian bawah untuk memberikan kesan mengembang di bagian lingkar lubang lengan itu, di bagian bawah ini kita akan turun
turunkan 1 cm ya, tepat di bagian garis tengah dari pola lengan ini kita turunkan 1 cm, kemudian kita akan hubungkan ke bagian ujung kanan dan ujung kiri dengan menggunakan garis lengkung seperti ini. Dan ini merupakan hasil akhir dari pecah pola lengan puff ya. Jadi nanti ini adalah pola baru yang akan kita pakai untuk memotong kain ya, seperti ini.